Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Mother Job. Film ini rilis pada tahun 2017. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang pria yang menyukai seorang tante-tante cantik dan seksi. Kira-kira kenapa ya guys pria ini bisa jatuh cinta sama si tante? Simak terus videonya ya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin kasih tahu ya kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu. Biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Joan. Dia ini lagi bingung karena belum punya pekerjaan. Kemudian dia bertemu dengan temannya yang bernama Dumo dan curhat tentang hidupnya yang masih nganggur aja. Lalu Joan pergi ke sebuah tempat karaoke yang kebetulan lagi butuh karyawan. Ya, karena Joan tampan, akhirnya dia diterima kerja di situ. Scene berganti pada keesokan harinya saat si Joan ini udah mulai kerja. Dia terlihat lagi ngebersihin kamar mandi. Tiba-tiba ada tante-tante datang dalam keadaan mabuk. Si tante ini bernama Lee. Di situ pun Lee menggoda Joan yang berpikiran Joan akan menyukainya. Kemudian saat Joan lagi ngebersihin gelas, bosnya menyuruh untuk memeriksa sebuah ruangan karaoke karena sebentar lagi tempat ini akan tutup. Joan pun masuk ke sebuah ruangan dan dengan nada yang malu-malu dia pun ngomong kalau tempat ini mau tutup. Ternyata yang lagi di dalam itu Tante Lee yang lagi enak-enak sama seorang pria. Ya, karena mau tutup, akhirnya mereka menyudahi enak-enaknya dan si laki-laki itu pun pergi. Saat si Joan lagi ngebersihin ruangan itu, tiba-tiba dia dikasih uang sama Tante Lee. Kira-kira uang apa nih? Keesokan paginya saat si Joan ini bangun tidur, dia keinget sama Tante Lee yang lagi enak-enak kemarin, yang menjadikan si burung Lee ini bangun. Dan akhirnya dia senam 5 jari dulu nih untuk mengawali pagi yang cerah. Siang harinya si Joan pergi untuk makan-makan bersama teman-temannya. Mereka terlihat sangat menikmati makanan dan minuman yang ada. Di antara 3 teman Joan itu ternyata ada satu wanita mantan Joan yang bernama Nayong. Kemudian Joan pun terpaksa mengantar Nayong ke kosannya yang emang keadaannya udah mabuk berat. Sesampainya di tempat kos Nayong, si Joan ini ingin ngemakin si Nayong. Tapi pas baru aja buka bajunya, tiba-tiba Nayong bangun. Sontak si Joan pun langsung pura-pura tidur. Lalu saat Nayong sadar, dia ngomong ke Joan untuk tidak enak-enak lagi. Karena mereka ini udah nggak pacaran. Ya, bakal gagal nih buat nyicipin lagi. Scene berganti saat si Joan ini lagi kerja. Terlihat tempat kerjanya itu sangat sepi ya guys. Sampai-sampai si Tante Lee ini kesepian pelanggan dan membuatnya merasa sangat jenuh. Karena bingung mau ngapain, Tante Lee pun memanggil dan menyuruh Joan untuk memberikannya stocking. Lalu dilanjut dengan mereka berdua yang ngobrol-ngobrol asik. Ya sambil mesra-mesra sedikit lah. Hingga akhirnya Joan pun mengantarkan si Tante Lee ini pulang. Wah, kayaknya udah mulai tumbuh benih-benih cinta nih. Keesokan harinya, Dumo menemui Joan di tempat kerjanya. Dia berterima kasih kepada Joan karena kemarin udah menemani dan mengantar ibunya pulang. Joan pun sedikit terkejut dan dia ini jadi tahu ya guys, kalau ternyata Dumo ini adalah anak Tante Lee, wanita yang dia sukai. Kemudian terlihat Tante Lee yang datang ke tempat karaoke. Seperti biasanya, dia ini menyapa Joan. Tapi ada yang aneh dari Joan kali ini. Dia terlihat sangat cuek sama Tante Lee. Si Tante Lee pun menjadi bingung. Dan ketika Lee masuk ke ruangannya, ternyata di situ sudah ada Dumo. Dari situ Lee jadi tahu kalau ternyata ini si Joan adalah teman anaknya. Wah, agak galau nih si Lee. Kemudian Lee meminta untuk berbicara sama Joan. Tapi saat bertemu 4 mata, Lee ini bingung mau ngomong apa. Yang akhirnya Lee pun pergi meninggalkan Joan. Scene berganti saat si Lee ini ada di rumah, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Setelah pintu dibuka dan dicek, ternyata itu adalah Joan yang mengantarkan Dumo pulang karena dia ini lagi mabuk berat.
Saat si Dumo ini udah ditaruh di kamarnya, Lee pun kemudian mengajak Joan untuk ngobrol-ngobrol. Di sini Lee ngomong kalau dia sudah lama menjanda, jadi dia harus mencari nafkah untuk anaknya dan dirinya sendiri. Yang tentunya dengan cara menjadi pemandu karaoke plus-plus. Ya, mungkin gak ada jalan lain ya guys. Mendengar hal itu, Joan pun menjadi iba. Dan tentunya dia jadi lebih suka sama si Tante Lee ini. Karena sudah terlalu larut malam, akhirnya Joan pun menginap di rumah Tante Lee. Dan pada pagi harinya terlihat mereka bertiga ini lagi sarapan bareng ya. Lalu Dumo berpamitan untuk pergi kerja. Setelah selesai sarapan, Joan mengajak Tante Lee untuk jalan-jalan menghirup udara segar. Hari itu mereka lewati dengan sangat romantis dan sangat bahagia tentunya. Ya, seperti ABG yang lagi jatuh cinta. Setelah puas jalan-jalan, mereka berdua pun pulang ke rumah Lee. Dengan kondisi rumah yang sunyi sepi, tak ada satu orang pun. Lalu Joan pun mulai beraksi mendekati Tante Lee dan terjadilah enak-enak di situ. Keesokan harinya terlihat Dumo yang pulang dengan membawa pacar barunya. Lalu Dumo pun memperkenalkan wanita itu ke ibunya. Tiba-tiba si Joan keluar dari kamar. Dan betapa terkejutnya dia karena si Dumo ini membawa sang mantan pacarnya. Wah, mantan pacar bakal jadi calon anak tiri nih. Kemudian Dumo pun langsung membawa Nayong ke kamarnya. Wah, kira-kira mau ngapain ya guys? Ya, kalian tahu lah ya. Di saat Tante Lee lagi masak, si Joan pun mendekatinya di dapur. Dan dia langsung gerak cepat nih buat enak-enak sama Tante Lee. Wah, awas ya, kena cabai ntar pedes loh. Setelah selesai masak dan enak-enak tentunya, si Tante Lee ini masuk ke kamar Dumo untuk mengajak Nayong makan bersama. Dan kalian tahu nggak guys, si Nayong ini harus rela menelan susu murni milik Dumo yang ada di mulutnya. Ya, karena untuk menjawab ajakan si Tante Lee. Aduh, itu rasanya gimana ya? Dan akhirnya mereka berempat pun makan bersama. Scene berganti pada Joan yang kembali kerja. Begitu juga dengan Tante Lee yang kembali bekerja memandu para pelanggannya. Namun ada yang aneh nih. Tiba-tiba si Joan ini disuruh pulang lebih awal oleh bosnya. Karena perasaan Joan yang gak enak, akhirnya dia memilih untuk kembali ke tempat kerjanya. Dan benar saja, saat dia kembali, dia mendengar ada jeritan di salah satu ruangan. Ternyata si Tante Lee ini lagi dipaksa untuk enak-enak dengan bosnya. Joan pun menjadi kesal, akhirnya dia terpaksa membuat si bos itu pingsan. Lalu Joan dan Lee pun pergi. Di suatu tempat mereka berdua duduk, sampai si Lee ini bercerita kalau dia ini punya hutang, dan terpaksa harus melayani si bos itu. Scene berganti saat mereka udah sampai rumah. Joan pun mengecek Dumo, apakah dia udah tidur apa belum ya? Ya, karena si Dumo udah tidur, jadi Joan pun mendekati Tante Lee dan mereka melakukan enak-enak lagi. Pagi harinya, saat si Joan bangun, dia mendapati rumah yang sangat sepi, nggak ada orang. Kira-kira pada kemana ya? Lalu Joan pun pergi ke tempat karaoke dengan perasaan yang sedikit cemas. Ternyata si Tante Lee ini lagi digilir oleh dua orang suruhan bosnya. Joan yang marah karena melihat wanita yang ia cintai harus disiksa, akhirnya membuat dua laki-laki itu pergi untuk selama-lamanya. Dan Lee pun berhasil diselamatkan dari dua laki-laki itu. Di akhir film, terlihat Lee yang masih hidup sendiri dalam kesepian dan kesedihan. Di sini nggak diceritain ya guys kalau si Joan ini pergi kemana. Bisa jadi si Joan ini dipenjara karena kelakuannya waktu itu di tempat karaoke. Dan film pun selesai. Dan buat kalian para single parent, tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan kalian. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa!